Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UAS SPK ya, yaitu adalah jurnal dari kita kelompok 7 yang beranggotakan saya Yoga Hersya Mahendra dan Mahfud Hardiwidianto. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil penelitian jurnal saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan menentukan 10 Apple Watch terbaik seri lama dengan perhitungan SPK metode SAW. Nah, di sini tuh kita semua tahu ya bahwa perkembangan teknologi gadget baik itu smartphone maupun perangkat sandang seperti smartwatch berkembang sangat pesat. Sisi positifnya pilihan konsumen melimpah, namun di sisi lain banyaknya pilihan dengan spesifikasi teknis dan rentang harga yang beragam ini justru memicu ambiguitas dan dilema saat membeli. Nah, di sini kita membuat jurnal yang bertujuan untuk menentukan 10 Apple Watch yang terbaik dengan metode SAW. Monggo, Mas Mahfud langsung saja. Metode penelitian langsung ya. Oke, kita langsung masuk aja ke metode penelitiannya. Nah, untuk penelitian ini diselesaikan melalui beberapa tahap. Oke, yaitu ada 6 poin, yaitu identifikasi masalah dan penentuan objek. Terus yang kedua itu kita mengumpulin data. Kita ngumpulin datanya itu kita search lewat jurnal. Terus yang ketiga ada penetapan kriteria dan bobot. Terus ada yang keempat normalisasi matriks dan keputusan. Yang kelima atau terakhir yang kelima itu perhitungan nilai preferensi. Terus yang keenam itu perangkaian dan penarikan kesimpulan. Oke, kita langsung masuk ke hasil dan pembahasannya. Untuk metode SAW ini kenapa saya milih ini, karena ini tuh lebih menurut saya metode paling gampang. Terus langsung aja ke rumusnya. Itu rumus normalisasi matriks untuk formulanya itu bisa dilihat seperti gambar berikut. Nah, jika kriteria keuntungan itu benefit, rumusnya itu R sama dengan X per MX. Nah, jika kriteria untuk biaya itu atau cost, R sama dengan min dalam kurung X per XJ, di mana RIJ adalah nilai rating kinerja ternormalisasi, sedangkan min adalah nilai minimum dari setiap kolom kriteria, dan max adalah nilai maksimum dari setiap kolom kriteria. Terus yang kedua itu ada rumus preferensi akhir, yaitu nilai preferensi akhir untuk setiap alternatif VI dihitung menggunakan rumus VI sama dengan sigma WJ kali RIJ, di mana WJ adalah bobot kepentingan dari setiap kriteria J, dan RIJ adalah nilai normalisasi nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif tersebut merupakan pilihan terbaik. Nah, oke, langsung aja ke hasil pembahasannya itu dan perhitungan datanya ya. Berdasarkan dari kriteria smartphone yang digunakan, terdapat 7 kriteria. Yang utama dipertimbangkan dengan pembobotan total itu bernilai 30. Kemudian dikonversi bobot relatifnya. Kita nentuin terlebih dahulu itu bobotnya terlebih dahulu. Kita nentuin bobotnya, itu harga itu anggap kita 4, terus RAM 5,
terus internal 5, terus ada ukuran layar itu 4, ukuran resolusi kamera itu 2, terus kapasitas baterai itu 5, sedangkan yang terakhir itu rating dari pengguna dari setiap pengguna itu 5. Dan totalnya jadinya 30. Terus kita langsung masuk aja ke pembobotannya. Yang dimana itu pembobotannya adalah nih, rumusnya itu harga cost. Harga itu kan masuknya cost terus bobot. Nah, untuk bobotnya ini kan 4. 4 dibagi dengan 30. Hasilnya 0,133 dan seterusnya sampai kriteria ke-7. Untuk kriteria ke-2 sampai ke-7 ini masuknya benefit semua. Karena semakin besar itu semakin bagus, sedangkan cost semakin kecil itu semakin bagus. Oke, kita langsung aja ke bagian pembaginya. Nah, untuk pembaginya ini dimana kita ambil nilai rata-rata. Karena ini pembagi, untuk cost-nya kita ambil nilai paling rendah. Karena cost semakin dikit semakin bagus. Nah, untuk yang kedua ini ada benefit. Nah, untuk benefit ini kan nomor 2 sampai nomor 7. Kita ambil nilai yang paling tinggi. Semakin tinggi semakin bagus. Langsung aja kita ke normalisasinya. Untuk normalisasinya, untuk perhitungannya itu ada ya. Oke. Untuk perhitungan itu sebagai berikut. Nah, ini untuk hasilnya. Lalu untuk tabel akhirnya, nah ini untuk tabel perankingannya. Setiap dilakukan proses normalisasi, data berdasarkan jenis kriteria, cost atau benefit dan dilakukan dengan bobot masing-masing kriteria, didapatkan hasil total nilai preferensi V1 serta peringkat masing-masing alternatif sebagai berikut. Nah, untuk nomor 10 tadi 10. Nah, ini untuk nomor 10 itu masuknya ke nomor 1 karena dia nilainya paling tinggi. Terus yang kedua itu ada nomor 6. Nomor 6 itu yang kedua. Terus kita lanjut ke pembahasannya. Silahkan Mas juga. Ya, jadi sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang metode tadi ya. Metode SAW yang tadi yang melibatkan spesifikasi yang diuji itu melibatkan 7 kriteria utama ya. Sudah dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kita masuk ke kesimpulan dan saran ya. Kesimpulan dan saran langsung saja ya. Dari seluruh rangkaian proses di atas dapat kita simpulkan ya bahwa penerapan metode SAW terbukti sukses, diimplementasikan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan. Dan di sini ada pun penerapan model simple adaptif, WAG SAW, dan 2 berdasarkan hasil pembobotan, dan ketiga ada alternatif 6 menempati urutan peringkat kedua. Oh gitu. Ya, kemudian masuk ke saran. Sarannya apa ini? Menurut saya pribadi untuk saran ya, untuk dalam jurnal ini saya tuliskan untuk bagi pengembangan sistem selanjutnya, penentuan kurang P coba. Pembobotan kriteria dapat dibuat secara dinamis menggunakan metode tambahan seperti analitik, hierarki, proses, AHP, atau rank order, centroid.
agar nilai bobot kriteria dan kepentingan mempresentasikan preferensi subjektif penggunaan secara lebih akurat. Kemudian juga ada penambahan kriteria teknis pendukung seperti jenis prosesor, chipset. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Demikian presentasi dari saya dan rekan saya kelompok 7. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sangat terbuka apabila ada pertanyaan ya atau tanggapan dari dosen penguji Bapak Mukorobin maupun rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Sekian juga dari saya, Mahfud Widianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.